1 Petrus pasal 1 ayat 8 dengan tegas mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Saudara-saudara, batu-batu ini adalah saksi upacara kematian orang-orang Toraja pada tingkatan tertentu pada masanya. Sebagai saksi, batu-batu ini telah menarik banyak orang dari segala bangsa untuk datang melihatnya dan menikmati pemandangan di sekitar tempat ini. Saya dan saudara-saudara adalah saksinya. Sebagaimana berita firman Tuhan pada minggu ini dengan tema, kami adalah saksinya. Rasul Petrus bersama dengan 11 rasul lainnya berdiri dengan berani di tengah-tengah orang-orang Yahudi saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit pada waktu itu, yaitu pada peristiwa Pentakosta. Petrus dan rasul yang lainnya dengan berani berdiri di tengah-tengah mereka oleh karena Roh Kudus yang telah dicurahkan dan memenuhi hidup mereka. Kami adalah saksinya. Rasul Petrus bersama dengan rasul-rasul itu adalah saksi yang melihat segala peristiwa tentang Yesus Kristus yang dibangkitkan Allah. Saya, saudara-saudara, dan semua orang percaya lainnya sekarang bukan saksi mata yang melihat langsung peristiwa itu. Sehingga bagaimana menjadi saksinya? 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dengan tegas mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Jadi, dengan mengasihinya, dengan percaya kepadanya, kita dapat menyaksikannya. Saya tidak melihat langsung dengan mata kepala sebagian besar peristiwa di balik batu-batu ini. Namun karena adanya batu-batu ini, saya percaya. Demikian juga dan bahkan lebih dari itu. Dengan adanya saya, dengan adanya saudara-saudara, dengan adanya semua orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang kita jumpai dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita, dimanapun, setiap hari, dapat percaya oleh karena adanya saya, saudara-saudara, dan semua orang percaya sebagai saksi. Dan bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kemahiran kita, bukan karena pengalaman kita, bukan karena pengetahuan teologis kita, tetapi karena Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, sehingga kita disanggupkan untuk menyaksikan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan Allah, yang telah menyelesaikan segala perkara dosa kita, sehingga setiap mulut akan menggemakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terlebih dalam situasi sekarang ini, adanya ancaman COVID-19 yang begitu menggemparkan segala bangsa, menggemparkan banyak orang. Tetapi dengan tegas, tetaplah saksikan ada kehidupan kekal di balik segala peristiwa hari ini. Sekalipun mungkin saya dan saudara-saudara akan tiba pada giliran kematian itu. Tetapi sekali lagi, saksikanlah di dalam Yesus Kristus yang telah ditentukan Allah, yang telah dibangkitkan olehnya, ada kehidupan kekal. Selamat menjadi saksi.